Breaking off every chain and the fear that held me. I refuse to agree with the lies they told me. I take up my position, speak to all my conditions, take the authority you want from me. The word of the Lord in my mouth to bring about the change. Full of your power, I step out, declare aloud your praise. I prophesy. I prophesy. I prophesy. I'm stepping up to become everything you've called me. I believe in your word and your spirit in me. I take up my position, speak to all my conditions, take the authority you want from me. The word of the Lord in my mouth to bring about the change. Full of your power, I step out, declare aloud your praise. I prophesy. I prophesy. Sing it out. I prophesy. Come on. I'll praise you like I never known defeat. I'll praise you every second you've redeemed. I'll praise you. Your power rests on me. Yeah, I'll praise you now for every victory. I'll praise you 'cause your spirit lives in me. I'll praise you. Your power rests on me. The word of the Lord in my mouth to bring about the change. Full of your power, I step out, declare aloud your praise. I prophesy. I prophesy. I prophesy. Oke, semuanya. Shalom kelas. Shalom. Shalom. Oke.
Jadi gimana kabar kalian semua? Aku harap kabar kalian semua baik-baik ya. Jadi perkenalkan, nama aku Ines Ristia Sibatwara. Kalian bisa panggil aku Ines. Aku dari Major Business Administration batch 2021. Di sini aku bersama teman aku Karissa. Halo, Shalom Coolers. Perkenalkan nama aku Karissa Pangaribuan. Kalian bisa panggil aku Karissa. Aku dari Major Management batch 21. Aku dan Ines di sini akan jadi Master of Ceremony untuk Fraser. Oke. Sebelumnya, pertama-tama aku mau sapa preacher Fraser kita kali ini, yaitu Sir Johan. Shalom, Sir. Apa kabar hari ini? Nyalakan mic-nya nanti, videonya nanti ya. Oh, baik, Sir. Siap. Puji Tuhan. Oke, terima kasih, Sir, sebelumnya. Nah, tadi udah sapa Sir Johan, sekarang aku mau sapa Karissa. Halo, Karissa. Gimana kabarnya hari ini? Midterm-nya aman? Puji Tuhan baik ya, Nes. Ya meskipun agak hektik dengan tugas, tapi sejauh ini midterm-nya fine-fine aja sih. Oke, puji Tuhan. Berarti kamu udah semangat ya untuk ibadah. Untuk ikut di ibadah Fraser kita hari ini? Aman? Udah dong. Kalau Coolers gimana nih? Excited nggak? Boleh nih reaction-nya kirim di chat box pakai emot favorit kalian. Bisa emot malaikat atau love. Emot love. Tunggu. Coba kasih reaksinya, kita mau lihat. Excited. Wow. Udah banyak sih. Kayaknya udah pada semangat sih, Nes. Oke deh, udah semangat nih ya. Udah pada berapi-api nih kayaknya. Oke deh, sekarang aku mau nanya lagi terakhir untuk kamu, Kar. Kira-kira kamu tahu nggak sih apa topik firman yang akan kita bahas pada hari ini? Tahu dong, Nes. Aku kan selalu merhatiin postingan-postingan di IG ku. Jadi, topik firman kita pada hari ini, Holy Trinity the Father, yang akan dibawakan oleh Sir Johan. Wah, kece. Bener banget, Kak. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, aku dan Karissa akan membacakan rules and regulation Fraser kita pada hari ini. Rules and regulation yang pertama, itu wajib mengikuti acara dari awal sampai akhir. Yang kedua, wajib open kamera, kecuali bagi teman-teman yang berkendala. Yang ketiga, menggunakan baju yang bebas, pantas, dan rapi. Yang keempat, sepanjang jalannya ibadah diharapkan mic untuk tetap di-mute atau dapat di-unmute di saat sesi tertentu. Yang kelima, jika ingin keluar dari room meeting karena ada keperluan mendesak, bisa meminta izin terlebih dahulu pada room chat yang ada. Yang keenam, harus tetap antusias, Coolers. Oke, nah sekarang kita akan siapkan hati untuk beribadah. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat di pagi ini kami masih bisa berkumpul meskipun dalam keadaan online, tapi kami akan memulai Fraser, biarlah Tuhan kami dapat mempersembahkan hati kami yang terbaik kepadamu, dan biarlah ibadah ini berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir, dan biarlah Tuhan yang menuntun kami semua, dan biarlah kami tetap fokus atas ibadah yang ada. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat beribadah, Coolers. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Ditinggikan.
Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Oh, yeah. Our Father everlasting, Thee creating one, God Almighty. Through Your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in You. Descended into darkness, You rose in glorious light. Forever seated high. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in You. I believe You rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saint communion, and in Your
pada terjemah waktu dan tempat diperdoakan. Oke, baik. Apakah suara saya kedengaran dengan jelas? Kedengaran, Sir. Jelas, Kedengaran, Sir. Sir. Oke, ini saya di kampus. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kesempatan siang hari ini kami boleh bersekutu bersama dengan anggota KUL. Kami diberikan anugerah untuk datang di dalam rumah Tuhan, menikmati Tuhan melalui kebersamaan dengan Tuhan dan juga dengan teman-teman kami. Tuhan berkatilah sesi saat ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh membuat kami mengerti dan iman kami bertumbuh, serta kami dimampukan untuk melakukannya. Sertai ya Tuhan jalannya pemberitaan firman hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Senang sekali bisa kembali bersama dengan Anda semua ya. Semoga ke depan kita bisa offline ya, tidak online seperti ini. Oke, baik. Topik yang diberikan kepada saya ini adalah terkait satu tema besar Trinity. Ya. Tapi kita akan fokus ke One Father. Ya. Nah, ayatnya diambil dari Efesus 4 ayat 6. Ya, itu yang akan mendasari firman Tuhan pada siang hari ini. Tapi saya minta mohon siapa ya di sini ya bisa membacakan mungkin ini aja siapa ya. Salah satulah siapalah ya. Efesus 4 tolong dibacakan mulai ayat 1 sampai 6. Tolong dibacakan ya. Mulai ayat 1 sampai 6. Boleh saya, Sir? Boleh. Ya, boleh silakan. Ya, gimana? Ya, oke. Boleh dari kami, Sir. Oke, Efesus 4 ayat 1 sampai 6, perikopnya kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Terima kasih. Jadi ayat yang akan kita renungkan bersama-sama di ayat 6 ya. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ya. Nah, memang membicarakan mengenai topik Trinity itu menarik karena Trinity atau doktrin mengenai Tritunggal itu kan salah satu doktrin khas dari kekristenan. Ya, semua agama pasti memiliki konsep tentang Allah ya, semua agama. Ya termasuk itu yang kita sebut sebagai ateis ya, karena atau mungkin kita sebut sebagai worldview ya, semua agama dan worldview itu pasti memiliki konsep tentang Allah. Sekarang kalau kita bicara agama, kayak agama dulu, ada yang konsepnya itu unitarian atau Allah itu mutlak satu. Nah itu seperti teman-teman Yahudi ya, terus kemudian Muslim, termasuk juga saksi Yehova. Ya itu mereka mempercayai Allah satu adanya atau mutlak satu, unitarian. Tapi di sisi yang lain itu kita kenal sebagai panteistik. Nah, agama apa yang ada di sini? Contohnya Hindu. Nah, Hindu itu memiliki begitu banyak Allah. Ya, panteistik itu Allahnya banyak. Nah, panteistik ini sebenarnya yang mendasari agama-agama suku. Ya, agama-agama suku. Contohnya Kejawen. Kejawen itu pada dasarnya panteistik. Mereka mempercayai
banyak Allah, ya, banyak Allah. Buddha termasuk di dalamnya, agama-agama di Sumba, banyak agama suku itu lahir dari tradisi panteistik. Nah, yang menarik, kekristenan tidak tunggal mutlak, tidak banyak juga. Nah, itu yang kita sebut sebagai Tritunggal. Nah, doktrin Allah Tritunggal ini tentu sulit dimengerti, ya. Sulit dimengerti karenanya bapak-bapak gereja mulai awal ya, itu sering berdebat masalah ini. Muncul penyesat-penyesat juga terkait masalah ini, ya, Tritunggal. Analogi ya, berusaha menyederhanakan. Tritunggal tuh gampangannya gimana sih? Nah, mereka pakai analogi, misalkan Tritunggal tuh kayak matahari gitu ya. Matahari itu ada bulatnya ya, ada benda yang bulatnya, ada cahayanya, ada panasnya. Nah, itu tiga. Tiga ini matahari. Gitu ya. Nah, tapi menyamakan atau menganalogikan matahari ke Allah Tritunggal ini jelas tidak bisa, ya. Karena satu, benda yang bulat itu bukan matahari, ya kan? Cahaya bukan matahari dan panas itu bukan matahari. Nah, kalau kita bicara Tritunggal, ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kalau kita mau pisahkan Allah Bapa ini sepenuhnya Allah. Allah Anak juga sepenuhnya Allah. Beda dengan tadi, benda bulat itu bukan matahari. Kalau Allah Bapa, Allah nggak sepenuhnya Allah. Allah Anak, Allah sepenuhnya nggak Allah. Nah, itu sehingga analogi susah, ya, susah. Nah, memahami Tritunggal memang tidak sederhana, tetapi perumusan-perumusan yang sudah dibuat dari Konsili Nikea, ya, itu Konsili Nikea 325 itu menjelaskan mengenai konsep Allah Tritunggal yang sebelumnya itu belum dikonsepkan secara baik, ya. Artinya bapak-bapak gereja sudah mulai mengkonsepkan, tapi kemudian Konsili itu kumpulan orang-orang percaya, ya, orang-orang yang ahli itu datang untuk merumuskan tentang konsep Tritunggal. Muncullah di Konstantinikea, disempurnakan di Konsili Konstantinopel, ya. Nah, itu mengenai doktrin Allah Tritunggal. Nah, kita tentu nggak terlalu masuk ke sana, ya, tetapi kita perlu tahu mengapa Tritunggal. Ya, pertama ya jelas, ya, Allah memang menyatakan dirinya Tritunggal. Allah kita itu berapa? Satu, tetapi dalam 3 pribadi. Itu Allah menyatakan begitu, ya kita harus pahami. Tetapi apa yang menjadi unik Allah Tritunggal ini? Paling nggak ada 2 alasan. Yang pertama, masalah kesatuan dan keragaman atau unity in diversity. Hanya Allah Tritunggal bisa memahami ini. Ya. Kita selalu bicara unity in diversity. Contohnya aja, Presiden University itu unity. Diversity-nya terdiri dari banyak program studi. Ya. Nah, ini unity in diversity. Sama aja buku. Buku itu satu buku, terdiri dari diversity, mulai sampulnya, isinya pun beda, ya, bab 1, bab 2, bab 3. Tidak ada hal yang betul-betul unity tanpa diversity. Tidak ada. Nggak pernah ada. Ya. Kalau buku itu kita hilangkan diversity-nya, ya, maka dia bukan buku. Ya. Kalau buku itu kita hilangkan unity-nya, ya, yang menyatukan bab-bab tadi, yang menyatukan kulit, kita nggak kasih lem, kita nggak kasih jilidnya itu, dia bukan juga buku. Ya. Jadi sebenarnya unity in diversity itu ada di mana-mana. Maka kalau kita bicara Tritunggal kan esensinya unity, kesatuan. Tapi di dalam 3 pribadi, jadi diversity yang terunity. Ini bukan sesuatu yang baru, ini bukan sesuatu yang aneh. Tidak ada di dunia ini yang tidak unity dan diversity, nggak ada. Nah, ini masalah pertama, ya. Unity and diversity ada di mana-mana. Nah, sehingga konsep Tritunggal ini bukan hal yang aneh, karena kita bisa memahami dalam sisi yang lain. Kenapa begitu tentang Allah kita bingung? Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah masalah persekutuan dan kasih. Nah, ini juga penting, ya. Kalau dikatakan Allah itu maha kasih, oke. Tapi sebelum segala sesuatu diciptakan, bagaimana Allah bisa dikatakan maha kasih? Kan tidak bisa. Kasih itu kan butuh relasi, ya. Kasih itu butuh persekutuan. Ya. Bahkan kalau
ada seorang mutlak yang seorang diri tanpa ada yang lain, itu dia bahkan tidak bisa menyadari loh keberadaannya. Sendiri tanpa yang lain, itu bahkan keberadaannya saya nggak bisa disadari. Kita bisa tahu keberadaan kita karena ada di tempat, ada ruang tempat, ada orang lain. Nah, problem dari unity, Unitarian, itu kan ketika belum ada ciptaan, dia tidak menyadari eksistensinya, dia bisa dikatakan kasih bagaimana? Nah, sementara Allah kita adalah Allah Tritunggal. Sebelum segala sesuatu diciptakan, ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, maka masalah persekutuan nggak masalah karena ada lebih dari satu orang. Masalah kasih apalagi di mana dikatakan Allah itu kasih. Ya kita bisa lihat dari persekutuan ketiganya. Allah Bapa mengasihi Anak, ya. Allah Roh Kudus menikmati persekutuan itu. Nah, inilah keunikan penggunaan Tritunggal yang tadi dua saya sampaikan. Yang pertama tentang unity in diversity, yaitu itu singkatan, orang ngomong itu juga singkatan dari university, ya, unity in diversity. Bahwa segala sesuatu yang diverse itu sebenarnya unity. Terus kemudian masalah persekutuan dan kasih ini hanya bisa dijelaskan dalam konteks Allah Tritunggal. Allah Unitarian nggak mungkin bisa menjelaskan. Allah panteistik bagaimana? Nah, Allah panteistik ini beda loh ya. Allah di Hindu itu beda-beda karakternya ya. Ada yang pemarah ya, ada yang kasih. Bayangkan bagaimana bisa bersekutu antara pemarah dengan kasih. Ini kan betul-betul berbeda satu dengan yang lain, berbeda karakter. Nah, itu bukan Allah yang kita percayai di kekristenan. Nah, ini yang kita masuk ke introduction. Jadi kita bicara mengenai keunikan Trinity. Dan hari ini kita akan bahas di ayat ke-6. Nah, kita lihat di sini ya, one God, ya, satu Allah. Satu Allah itu merujuk kepada unity among the churches, ya. Persatuan di antara kita orang-orang percaya. Ya, bahwa kita disebut bersaudara, itu kenapa? Karena kita memiliki satu Allah, satu iman. Ya, satu iman. Nah, orang-orang panteistik akan sulit membicarakan unity. Bayangkan aja misalkan saya panteistik, saya lebih suka menyembah sapi. Ya. Misalkan teman saya Pak Pandu ada di sini, kebetulan ada Pak Pandu di sini. Pak Pandu suka menyembah kambing. Ya kan, bagaimana ya? Yang saya sembah sapi, Pak Pandu sembahnya kambing. Bagaimana saya bisa menyatu? Beda yang disembah. Tapi di dalam ayat ini jelas ya, satu Allah. Paulus menyatakan tadi ya, kita baca dari ayat 1. Itu kan Paulus menekankan mengenai hidup yang berpadanan dengan panggilan. Hidup yang berpadanan dengan panggilan. Kita dipanggil untuk memiliki karakter-karakter yang baik yang tadi Paulus katakan. Ya, kenapa? Karena ada Allah Roh Kudus, ada Spirit, ada Allah Anak, dan yang sekarang ada Allah Bapa. Ya, kita beriman kepada satu Allah. Nah, ini yang membuat kita harusnya bersatu. Nah, ini yang membuat kita harusnya bersatu. Nah, panggilan untuk bersatu ini ternyata nggak sederhana. Kenapa? Karena kita manusia yang punya keinginan. Ya. Keinginan kita melampaui keinginan Allah, ini problemnya. Ya. Allah inginkan bersatu, kita enggak. Kita mudah sekali untuk terpecah. Kita mudah sekali untuk pecah dan meninggalkan kesatuan. Nah, sehingga ayat ini mengingatkan kembali bahwa unity among the churches, unity among the believers itu mutlak harus kita perjuangkan. Ya tentu bukan unity yang dipaksakan ya, misalkan bukan berarti unity yang normatif, misalkan teman-teman di Katolik ya, unity-nya kan wah kami unity, artinya tidak ada sama sekali gereja Katolik itu yang tidak bersumber di satu Vatikan gitu ya, kan unity. Sementara kalau Kristen sinodenya banyak, tentu bukan itu yang dimaksudkan, walaupun itu tetap harus diperjuangkan, tapi bukan mutlak. Unity yang dimaksudkan di sini adalah unity satu Allah, ya. Unity dalam iman. Nah, inilah mestinya Anda semua sebagai personil KUL ini melihat teman-teman di KUL atau teman-teman lain yang belum masuk KUL itu sebagai teman
atau keluarga di dalam satu Allah. Ya, kenapa kita memiliki Allah yang bersatu, Allah yang memiliki relasi yang holy, Holy Trinity antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka demikian juga kalau kita beriman kepada Allah tersebut, kita juga harus menunjukkan unity, lepas dari segala bentuk pertikaian dan sebagainya. Sama seperti murid-murid awal Tuhan Yesus kan, begitu banyak juga keinginan mereka terpecah, tapi kemudian mereka bisa menyatu di dalam panggilan mereka. Ya, sebagai rasul-rasul, mereka semua memberitakan Injil ke mana-mana, dan hampir semuanya martir kecuali Yohanes, Rasul Yohanes. Kenapa Rasul Yohanes tidak martir? Karena memang dia ditetapkan. Sorry, saya pakai HP kok. Saya kira putus, ternyata ada panggilan WA. Kenapa dia tidak martir? Karena dia ditetapkan untuk menulis kitab Wahyu. Kalau kita lihat dari sejarah gereja, Rasul Yohanes itu juga sudah mau dibunuh ya, tetapi nggak mati. Ya, karena memang Tuhan tidak tetapkan dia jadi martir. Artinya apa? Maksud saya adalah semua rasul-rasul yang dulunya ini punya agenda pribadi-pribadi sendiri-sendiri yang cenderung akan memecah persatuan. Setelah mereka sungguh-sungguh dalam Tuhan, mereka bersatu di dalam panggilannya. Mereka bersatu di dalam tujuannya. Nah, inilah arahnya. Unity antara kita ini arahnya apa sih? Arahnya tuh sama-sama kita berjuang untuk kemuliaan Tuhan di dalam dunia. Saya sebagai pekerja, Anda semua sebagai pasangan. Lewat apa yang kita bisa, lewat apa yang Tuhan panggil untuk kita kerjakan. Ya. Kalian mahasiswa, maka sungguh-sungguhlah di dalam hal-hal yang terkait kemahasiswaan ya, belajar ya, organisasi juga boleh ya. Disinilah Anda harus menunjukkan itu ya, bagaimana harusnya orang Kristen di dalam satu pekerjaan ya, one God, menuju ke unity terhadap kita antar orang percaya, unity sama-sama mengerjakan panggilan kita. Sama seperti Paulus tadi juga ya, mengingatkan jemaat-jemaat di Efesus untuk sama-sama hidup di dalam panggilan itu. Ya, hidup yang selaras dengan panggilan. Terus kemudian one God, Father of all, Bapa dari semua. Tentu ayat ini tidak bermaksud bahwa one God itu cuma Father, enggak ya? Karena di sebelum-sebelumnya kan ada Roh, ada Anak. Nah, jadi bukan berarti one God, one Father, berarti Father aja yang one God. Enggak demikian. Karena kalau kita melihat di ayat-ayat di pasal di kitab-kitab yang lain, maka dengan jelas mengenai Trinity, tapi kita akan masuk ke topik ke sana ya. Nah, tetapi yang ingin ditekankan dari Father of all ini adalah berikutnya. Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Itu kita akan lihat ya satu persatu. Yang pertama, above all. Ya, Allah yang di atas semua. Ya. Jadi kita melihat bahwa Allah itu melampaui semua ciptaan. Ya, dia King of Kings, dia Lord of Lords. Above all. Jadi kita beriman kepada Allah yang di atas semuanya. Nah, seharusnya memahami ini kan membuat kita apa ya, tidak memiliki kekhawatiran ya, ketakutan, apalagi kekhawatiran akan hidup, ketakutan akan hidup. Nah, ini mestinya yang harus kita renungkan sungguh-sungguh. Misalkan kita sekarang sedang mengalami kekhawatiran, kita menyembah Allah, Bapa yang di atas. Kita percaya Allah merencanakan segala sesuatu. Tidak ada yang terjadi tanpa kedaulatan Tuhan. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Allah Bapa sudah merencanakan keselamatan.
Yang kita tahu persis itu waktu Allah Bapa mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan dan keturunan ular. Ya, keturunan ular akan meremukkan tumit keturunan perempuan, keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Nah, ini kan bicara pengorbanan Kristus di kayu salib. Nah, above all, tidak ada kuasa apapun yang melampaui Allah. Sekalipun ular, iblis itu dalam tanda kutip menggagalkan rencana Allah. Ya, rencana Allah tentu kan Taman Eden itu menjadi tempat manusia yang memuliakan Tuhan, ternyata gagal. Nah, apakah ini berarti bahwa Allah gagal? Enggak. Allah dikatakan above all. Apakah ini berarti bahwa Allah kecolongan? Tidak mungkin. Allah nggak mungkin kecolongan. Jadi kenapa iblis bisa menggoda Adam dan Hawa? Ya karena memang Tuhan membiarkan. Sederhana begitu. Karena Allah adalah above all. Allah di atas semua. Dia tahu semua, tidak ada yang tidak yang terjadi tanpa kehendak Dia. Sehingga Paulus tadi kalau kita lihat menekankan jemaat-jemaat untuk setia, tidak khawatir dan sebagainya. Karena Allah yang menopang kita. Allah ini above all. Allah yang menopang kita. Kalau kita di kul ya, Anda merasa misalkan ya, kul ini belum maksimal menjangkau mahasiswa yang lain, ada banyak tangannya. Ya mungkin itu sebagai introspeksi oke, tetapi kita harus terus maju karena kita memiliki Allah yang above all ini. Yang kedua, through all, oleh semua. Nah, ternyata penafsir melihat bahasa asli ini sebagai taking care of all. Ya. Jadi dia bukan cuma ada di atas melampaui sekali, tapi dia peduli, taking care of all. Nah, kita lihat ya tulisan Paulus ayat ke-1. Paulus nulis ketika di mana? Di penjara. Ada Anda lihat lagi ayat 1, di penjara. Nah, ini sebenarnya menunjukkan kalau bahkan penjara pun itu layak, ya, layak kita jalani demi iman kita, demi Allah kita. Kenapa? Karena sekali lagi tidak ada hal yang bisa memisahkan kita. Itu kan tulisan kitab suci juga ya, dari kasih Allah. Tidak ada. Karenanya Paulus menjalani penderitaan dengan cita-cita. Kesulitan yang dialami teman-teman di organisasi atau mungkin teman-teman di studi ataupun teman-teman di keluarga, kita harus pahami bahwa Tuhan Allah kita itu Dia juga taking care of all. Ya. Paulus itu dipanggil untuk menderita. Panggilan itu jelas. Ya. Paulus tahu persis dia dipanggil untuk menderita. Bayangkan ya, siapa yang mau kamu saya panggil untuk apa Tuhan? Untuk menderita. Makanya kita lihat Paulus itu penderitaan demi penderitaan. Tapi kenapa dia bertahan? Dia tidak mundur, tidak punya pikiran untuk mundur, bahkan dia melihat anugerah di balik. Karena God the Father taking care of all. Dia peduli, dia memelihara kita. Tidak ada kuasa yang bisa mengalahkannya. Tetapi Allah pribadi yang berkuasa ini peduli sama kita, taking care of all. Kita melihat jelas konsep Allah yang penuh kasih itu di Alkitab. Kalau kalian mau lihat kitab-kitab lain yang dibicarakan Allah penuh kasih itu tidak tertulis. Sementara di kita jelas tertulis. Bukan hanya tertulis. Supremasi kasih Allah ditunjukkan secara jelas ketika Kristus datang ke dunia. Bukti kasih Allah yang tidak bisa disangkal. Ketika Allah mengatakan iman Allah beserta dengan kita. Itu bukan ketika Yesus inkarnasi, bukan dari Taman Eden. Allah
Allah sudah bicara sama Adam Hawa, sudah bersama-sama. Bahkan sebelum Kristus datang, Allah juga menunjukkan kasihnya dengan kirim rasul, nabi-nabi. Dibunuhin juga nggak apa-apa. Apakah Allah murka? Ya murka. Tapi apakah hilang kasihnya? Kristus dikirim. Walaupun dibunuh juga. Apakah Allah murka? Ya murka. Tetapi hilang kasihnya enggak. Itu yang juga di dalam semua. Yang terakhir di dalam semua. Gracious union. Jadi itu yang membuat kita terpanggil untuk bersatu. Jadi Allah menyatakan kasihnya secara jelas ketika Allah anak menjelma menjadi manusia di atas kayu salib mati menanggung dosa dan kesalahan kita. Kita yang percaya kepadanya beroleh anugerah. Termasuk yang dikatakan ini di dalam semua, Allah yang di dalam semua. Allah yang beranugerah itu mau memilih kita untuk menjadi partnernya, rekan sekerjanya. Dan bukan cuma itu aja, bahkan dia dikatakan tinggal di dalam kita, ya, yaitu Allah Roh Kudus itu. Nah, memahami ayat ini membuat kita harusnya ya lebih sungguh-sungguh lagi mengiring Tuhan. Ya, saya menyadari ya begitu banyak kesulitan tantangan hidup. Banyak. Dan kadangkala pada saat mengalami kesulitan tantangan tertentu, kita cenderung untuk mencoba mengalahkan atau melewati tantangan itu sendiri. Ya. Kita cenderung untuk mengandalkan kekuatan kita. Nah, tetapi kita lupa bahwa kita punya Allah yang above all, yang melampaui segalanya. Kuasanya tidak mungkin dikalahkan. Kuasa apa yang bisa mengalahkan Allah? Iblis yang begitu sakti pun ya. Ya iblis itu pasti sakti ya, karena kalau kita tahu iblis itu kan penghulu malaikat ya dulunya. Dia dulunya penghulu malaikat loh. Dia punya prajurit loh, prajurit malaikat tuh. Kok kita lawan iblisnya? Enggak mungkin lah. Kita itu enggak mungkin. Kita bukan lawannya iblis. Kita kalah kemana-mana sama iblis. Kita bisa menang karena ada Tuhan. Karena Tuhan itu bohong. Makanya saya kadang heran ya ada pelayanan-pelayanan pelepasan iblis itu ya, atau pengusiran setan yang begitu pongai orangnya saya lihat ya. Wah, seakan-akan dia yang ngalahkan iblis. Waduh, itu menurut saya kacau ya. Dia aja baru lahir 40 tahun yang lalu, iblis sudah dari sananya sudah ada ya. Dia lupa kuasa yang dia miliki itu dari Allah. Karena Allah above all. Apa yang bikin kita takut, apa yang kita bikin khawatir semestinya. Nah, ini harusnya kita jadi perenungan kita. Kita melihat Paulus yang di penjara, apakah dia kehilangan sukacita sama sekali? Apakah dia menjadi putus asa sama sekali? Kita bisa lihat dari segala tulisan-tulisan. Kita memiliki syukur itu, memiliki syukur atas pemeliharaan Allah. Termasuk dalam tantangan ketika Paulus saja menulis ketika dia di penjara. Dan kita lihat rasul-rasul semua, hampir semua martir, tapi apakah mereka kalah? Enggak, mereka menang. Apakah kita bisa mengucap syukur termasuk dalam kesulitan yang kita hadapi? Mengucap syukur karena Allah nggak pernah meninggalkan kita ketika kita masuk di dalam kesulitan. Itu memang rencananya. Itu memang rencananya. Jadi tidak ada yang lolos dari rencananya. Itu memang rencananya. Karena itu kita harus mengucap syukur dan melakukan yang benar gitu ya. Maksudnya ketika Tuhan izinkan begitu ya, mari kita merespon yang benar. Walaupun ini nggak sederhana, tapi kita perlu berdoa dan minta Tuhan menolong kita. Dan yang terakhir, ya, memahami ini Allah di atas semua, oleh semua dan di dalam semua. Mari kita kembali melihat diri kita, apakah kita memiliki gairah untuk hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan, atau hidup seperti Kristus, seperti yang kita sering nyanyikan kan, banyak lagu yang mengenai hidup seperti Kristus. Nah, apakah kita mau seperti itu? Apakah kita punya gairah dulu lah, gairah dulu. Nah, ini mari kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Oke, itu aja yang ingin saya sharingkan.
Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang Tuhan beri. Tuhan izinkan kami belajar bersama-sama, kiranya firman ini boleh terpatri di hati kami dan membuat kami semakin bersyukur memiliki Allah Bapa yang peduli, yang berkuasa dan mengasihi kami. Berkati ya Tuhan, jadikanlah KUL ini sebagai tempat di mana mahasiswa Kristen bersekutu, mahasiswa Kristen dibentuk dan menyadari panggilannya sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan acara selanjutnya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya serahkan ke panitia. Saya izin leave ya habis ini ya. Mau makan dan mempersiapkan sidang. Baik, Sir. Terima kasih, Sir. Sebelumnya, kita telah mendengarkan sermon dari Sir. Dari Efesus 4 ayat 1-6 mengingatkan kita bahwa Tritunggal ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. One God, satu Allah, merujuk pada unity, di mana dari ayat ini juga mengingatkan kita bila kita berfirman dalam Allah, kita harus menunjukkan persatuan. Walaupun kita memiliki perbedaan, jangan sampai hal itu menjadi pemisah kita sebagai anak-anak Allah. Jangan sampai perbedaan menjadi pemecah persatuan. Di sini juga kita diingatkan, kiranya kita sebagai anak Allah berjuang di dalam hidup kita, karunia yang berbeda yang Tuhan berikan kepada kita, kiranya menjadi penuntun kita dalam melakukan hal-hal di dalam hidup kita. Tuhan adalah Allah di atas semua. Jika kita beriman kepada Allah, kita harus memahami bahwa janganlah kita memiliki ketakutan-ketakutan yang berlebih di dalam hidup. Tidak ada satupun hal yang tidak bisa terjadi di dalam Dia. Semua yang terjadi di dalam hidup kita sudah Tuhan izinkan terjadi. Jadi Tuhan selalu peduli dan tetap memelihat kita. Tuhan terus memelihara kita. Jangan sampai kita lupa bahwa kita memiliki Allah, mengucap syukurlah senantiasa. Kiranya Tuhan memberkati kita di setiap langkah-langkah kita. Amin. Saya izin duluan. Selanjutnya, Kak Risa. Oke, Sir. Tapi sebelumnya, terakhir, Sir, mungkin untuk tanda terima kasih kita, yuk kita sama-sama on cam dan on mic, terus bilang, thank you, Sir Johan, God bless you, sambil tunjukin hard finger kita. Yuk, sebelum Sir-nya keluar. Teman-teman. Halo. Kak Risa. Oke, kayaknya semua udah pada on cam ya. Oke, aku akan hitung. 1, 2, 3. Thank you, Sir Johan. God bless you. Sebelum pergi kita boleh foto bersama dulu, Sir. Oke, Sirnya kayaknya udah keluar nih ya, Kak. Iya, nggak apa-apa. Kita lanjut ke sesi selanjutnya aja, yuk. Boleh deh. Berarti, karena Sirnya udah keluar, nggak apa-apa ya kakak semua. Selanjutnya kita akan masuk dalam foto session. Jadi buat kelas yang sudah on cam, jangan matiin dulu kameranya. Dan buat kalian yang belum on cam, bisa on cam. Kita tunggu jangan lama-lama. Coba cek juga, Kak. Udah pada siap belum? Aku cek dulu ya. Ya. Kayaknya masih ada sih beberapa yang masih off cam. Ayo yuk on cam. Oke. Kayaknya udah lumayan banyak nih ya. Udah oke banget. Oke, untuk itu aku serahkan ke Aunty Didi. Aunty Didi, dipersilahkan. Oke, thank you. Kita mulai foto dari slide pertama ya. Senyum. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, thank you. Thank you, MTDD. Oke, Coolers. Sekarang kita akan mengikrar kalimat kita. Oke, boleh next slide? Oke. Teman-teman boleh ikut mengucapkan, namun tetap dalam posisi di mute ya. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Oke, mungkin bisa di next slide. Berikutnya kita akan ada Cool News Update. Nah, buat Cool News Update yang pertama adalah persembahan. Jadi, bagi Coolers yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan lewat 3 platform yang telah kami sediakan, yaitu OVO, GoPay, dan Dana. Pertama, untuk OVO, Coolers bisa kirim melalui nomor 0812-8198-9182 atas nama Cool Press Unif. Yang kedua, via GoPay melalui nomor 0812-4795-3215 atas nama Cool Press Unif. Dan yang terakhir, melalui Dana di nomor yang sama, yaitu 0812-4795-3215 atas nama Melanie Tennywood sebagai bendahara Cool. And reminder for Coolers, jangan lupa untuk menggunakan kode unik 1 di belakang nominal persembahan yang akan Coolers berikan. Contohnya, apabila teman-teman ingin memberikan persembahan sebesar 20.000, kalian bisa mengetik nominalnya seperti 20.001. Oke, thank you Kak Ines buat infonya. Nah, next ada prayer box. Buat teman-teman yang punya kerinduan untuk didoakan, sedang berulang tahun, atau sedang memiliki pergumulan, baik itu dalam pendidikan, keluarga, hubungan, atau pergumulan apapun itu, teman-teman bisa ngisi link di form yang ada, atau bisa menghubungi kontak person yang tersedia, yaitu Kak Sarah di nomor 0812-6821-8847, dan Kak Nana di nomor 0822-6866-4176 sebagai tender loving care call. Oke, selanjutnya yang ketiga kita ada Komsel atau komunitas sel. Nah, sebelumnya aku mau nanya, di sini siapa yang belum join Komsel? Atau ada yang belum tahu Komsel? Komsel sendiri adalah tempat di mana kita berkumpul bersama-sama untuk beribadah, sharing pergumulan, dan mendengar firman Tuhan. Jadi, di sini kita juga bisa mendapatkan teman-teman yang baru, sehingga kita punya teman untuk saling menopang dan memberi kekuatan. Nah, kayak yang kalian lihat di layar, aku mempunyai 5 komsel, yaitu Cie, G4J, Laut, Kombawa, dan Peka. Jadi, jika kalian ingin join komsel, Coolers bisa menghubungi komsel koordinator Cool via WA di nomor 0856 4311 3737 atas nama Kak Holkan, dan Kak Radot di nomor 0823 8660 9862. Nah, selanjutnya Kak. Oke. Nah, selanjutnya, Cool mengadakan doper atau doa persekutuan di hari Sabtu jam 4 sore WIB. Di sini kita akan saling sharing mengenai kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita akan ada doa persekutuan besok, jadi kami mengharapkan teman-teman semua dapat hadir dalam doa persekutuan besok ya. Oke, thank you Kak. Selanjutnya ada Cool Store. Nah, cantik banget kan ya? Jadi buat Coolers yang lagi nyari merchandise keren seperti hoodie, tumbler, maupun merchandise yang lainnya, kalian bisa cek IG Cool Store, yaitu di @coolstorepressunif, atau juga bisa chat via line di @209tpdwg. Bisa langsung SS nih sekarang, supaya nggak ketinggalan infonya. Oke, udah pada SS belum yang tadi? Oke, selanjutnya, nah, Coolers buat yang belum tahu, Cool juga punya sosial media loh. Ada Instagram di @coolpressunifofficial yang berisikan update informasi-informasi terbaru mengenai acara-acara Cool, juga official account lain di @744hwgyo. Teman-teman bisa add account official Cool dengan menambahkan hashtag di depannya ya.
juga Facebook dengan user Cool Press Univ, dan tak kalah keren kita juga punya YouTube channel yaitu Cool Press Univ Official, yang berisikan rekaman-rekaman Fraser, baik yang dilakukan online maupun offline. Coolers yang ingin menonton ulang rekaman Fraser bisa banget langsung meluncur ke YouTube channel Cool ini ya. Jangan lupa untuk follow semua sosial media Cool ya teman-teman, supaya Coolers tidak ketinggalan update terbaru dari kegiatan-kegiatan Cool. So, oke Coolers, jadi itu tadi Cool News update kita hari ini. Dan sebelum kita benar-benar mengakhiri ibadah Fraser hari ini, aku mau minta Coolers semua untuk mengisi link absensi yang tertera di layar maupun yang diberikan oleh Aser di chat box. Oke, thank you Aser. Jadi, jangan lupa diisi ya guys, yuk kita tungguin. Oke. Kayaknya bisa juga sih di-copy dulu linknya, terus nanti diisi. Oke, Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi doa yang akan dibawakan oleh teman kita, Kak Sarah. Kepada Kak Sarah kami persilahkan. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, shalom. Karena kita mau tutup ibadah, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala berkat dan karunia-Mu Tuhan yang masih kami terima hingga pada siang hari ini Bapa yang baik. Kami telah selesai Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan dari Mr. Johan, kami telah memberikan pujian, penyembahan, kami semua berkumpul Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh besar luas kuasa-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, hari ini Tuhan Yesus telah hadir Tuhan, teman-teman kami, para Coolers ataupun teman-teman yang lain Tuhan, kiranya Bapa boleh berkati sertai mereka Tuhan, Bapa yang baik. Hari ini Tuhan Yesus, mungkin ada beberapa teman kami Tuhan dari Coolers yang belum dapat hadir, kiranya Tuhan boleh Bapa ketuk pintu hatinya kalau misalnya dia belum niat untuk hadir, atau Tuhan jika dia sakit, Bapa boleh berkati obat yang dikonsumsinya supaya dia boleh sehat dan boleh berkumpul bersama-sama dengan kami. Bapa yang baik, terima kasih. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami Tuhan, kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada Tuhan, apakah mereka dekat atau jauh dari kami, kiranya Bapa boleh jagai dan sertai mereka. Hanya terima kasih Tuhan, hari ini juga Yesus, kami mau berdoa untuk kakak-kakak, kating-kating kami Tuhan, yang mungkin hari ini dan seterusnya mereka akan mempersiapkan skripsi, sidang, dan juga ada yang magang, dan kakak-kakak yang ujian, dan semua kami Tuhan Yesus, kiranya Bapa boleh sertai Tuhan, Engkau berikan kami kebijakan dan kepintaran supaya anak-anak-Mu ini boleh menjadi garam dan terang dunia, Bapa yang baik. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih. Hari ini Tuhan juga kami mau berdoa untuk kampus kami, Presiden University Tuhan, kiranya Bapa boleh berkati dari rektor hingga ke mahasiswanya Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu, penerus bangsa, yang dapat memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapa yang baik, kami juga mau berdoa hari ini untuk negara kami Indonesia, Tuhan Yesus, dari presiden, gubernur, dan RT RW, dan sampai ke rakyat-rakyatnya Tuhan Yesus yang ada di Indonesia Tuhan, kiranya Bapa boleh berkati sertai para pejabat-pejabatnya dari atas hingga yang di bawah Tuhan Yesus, kiranya Tuhan segala problema-problema, masalah, bencana, atau apapun konflik yang dan rencana-rencana yang dibangun pemerintah untuk kebaikan Indonesia Tuhan, boleh menjadi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, terima kasih, kami serahkan kepadamu Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami Tuhan Yesus, terkhusus mungkin ada yang sedang bergumul Tuhan Yesus, ada yang sedang merasa sedih, ada yang sedang merasa bahagia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang sedang bergumul ataupun bersedih Tuhan, kiranya Engkau kuatkan mereka Tuhan, Engkau ingatkan mereka Tuhan bahwa kami memiliki-Mu Tuhan Yesus
bahwa Engkau adalah Allah di atas segala Allah Tuhan, Bapa yang berkuasa di atas segalanya. Bapa, you're above all Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kami memilikimu, terima kasih Tuhan kami sudah mengenalmu, terima kasih Tuhan Engkau hadir di setiap hari-hari kami Tuhan, sungguh besar kuasa-Mu Bapa yang baik. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini juga Tuhan Yesus kami mau berdoa, mungkin ada teman-teman kami yang sakit, kiranya Tuhan boleh sembuhkan Tuhan Yesus, mungkin orang tua mereka juga sakit, ataupun ada orang tertentu ya Tuhan yang mereka harapkan untuk sembuh, kiranya Bapa boleh bantu ulur tangan Tuhan, supaya kami boleh merasakan sukacita-Mu Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga. Hari ini Tuhan Yesus, begitu banyak permintaan-permintaan kami Bapa yang baik, kami sampaikan semua kepadamu Tuhan, namun kami sadar Tuhan, kami sebenarnya adalah anak-anak-Mu yang kadang lupa, kadang suka kembali membuat dosa Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, Bapa boleh senantiasa Tuhan ingatkan kami supaya kami selalu lahir baru Tuhan Yesus. Kiranya Bapa boleh ampunkan segala dosa kami Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu yang terang dan dapat selalu menerangkan dunia ini Tuhan Yesus dengan perilaku kami yang sesuai dengan-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami serahkan semuanya hanya kepadamu, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita satukan hati kita dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Thank you. Oke, thank you Kak. Nah, Coolers, jangan pergi dulu, jangan keluar dulu, karena aku mau ngajak teman-teman semua untuk menyanyikan lagu Welcoming Song. Kepada MTDD, dipersilahkan. Welcome, brothers and sisters. We are glad to see you. Now we are family. Hopefully we'll see you next week. Jesus loves you, Jesus loves you, Jesus loves you, so do I. Gak ada longgar rame. Welcome, brothers and sisters. We are glad to see you. Now we are family. Hopefully we'll see you next week. Jesus loves you, Jesus loves you, Jesus loves you, so do I. Gak ada longgar rame. Gak ada longgar rame. Nah, itu dia tadi. Sekalian dengan berakhirnya lagu tersebut, berakhir sudah Fraiser kita hari ini. Aku dan Ines pamit undur diri. Terima kasih sudah join Fraiser hari ini ya. Tetap jaga kesehatan. See you in the next Fraiser Coolers. Happy Friday. Happy Friday, Coolers. God bless you. God bless you, Happy Coolers. Friday. Guys. Friday, guys. Happy Friday, guys. Ciao. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. See you in the next week, guys. See you next week. Bye. Thank you guys. Thank you. Syukur kami